Bu, perkenalkan nama saya Dr. Hansen dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Sri, Dok. Sri? Ini anak saya namanya Gina, Dok. Ya, baik. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, Dok, ini anak saya ngaku katanya diperkosa sama adik saya, omnya sendiri, Dok. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu sudah lapor polisi atau belum? Sudah, Dok, saya sudah lapor polisi. Ini saya diberi surat pengantar. Nah, ini untuk visum katanya, Dok. Baik Ibu, saya izin untuk melihat surat visumnya Bu. Baik Ibu, di sini dari visumnya itu tertulis bahwa Ibu diminta untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dilakukan pemeriksaan. Identitas yang tertulis di sini adalah anak Gina ya, usia 12 tahun yang beralamat di Semarang, yang telah mengalami pemerkosaan oleh pamannya di rumah pamannya yang ada di Jalan Kangguru. Baik Ibu, nanti berdasarkan surat visum ini akan saya lakukan pemeriksaan pada anaknya ya Ibu, dimana sebelum dilakukan pemeriksaan akan saya tanyakan dulu kronologi kejadiannya, lalu akan saya lanjutkan pemeriksaan fisik yang dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain itu saya juga akan melakukan pemeriksaan pada bagian kemaluan anaknya Ibu. Mungkin yang terasa sedikit kurang nyaman, tapi akan saya lakukan sebaik mungkin dan dengan hati-hati. Nah, tujuan pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari atau menemukan bukti-bukti apakah anak Ibu ini sudah dilakukan persetubuhan atau tidak oleh seseorang. Dan juga selama pemeriksaan akan saya lakukan juga pengambilan gambar pada area yang dibutuhkan atau yang mengalami perlukaan, di mana foto tersebut akan dirahasiakan dan hanya akan ditampilkan di pengadilan jika diminta oleh aparat penegak hukum. Apakah Ibu sama adiknya bersedia? Ibu bersedia. Bersedia ya. Kalau begitu, ini ada info consent dulu. Silakan Ibu mewakili anaknya untuk tanda tangan. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk adik Gina, nanti saya tanyakan kronologinya, mau sendiri atau ditemani oleh ibunya? Sendiri aja dulu, Dok. Sendiri aja. Baik Ibu, silakan tunggu di luar terlebih dahulu ya. Terima kasih, Dok. Baik, adik Gina silakan. Nanti akan saya tanyakan beberapa hal mengenai peristiwa tersebut ya. Nanti adik ceritakan saja semua yang bisa adik ceritakan. Dan juga adik tidak perlu khawatir karena semua yang adik ceritakan ini akan dirahasiakan dan tidak akan diceritakan kepada siapapun. Apakah adik bersedia? Ya, Dok, saya bersedia, Dok. Baik adik, pertama-tama yang terjadi itu bagaimana ya adik? Jadi, Dok, 2 hari yang lalu saya kan sama orang tua saya disuruh ke rumah om saya ya, Dok. Terus saya ke rumah om saya, terus setelah itu om saya tuh ngajakin makan, Dok, berdua di kamar. Ya udah saya ikut makan juga, Dok, di kamar, Dok, berdua. Terus setelah itu om saya itu kunci pintunya, Dok. Dan kuncinya itu ditaruh di sakunya, Dok. Terus setelah itu pas makan di kamar, om saya itu tiba-tiba bukain celananya, Dok. Katanya dia mau liatin sesuatu, Dok. Terus saya juga disuruh bukain juga, Dok. Katanya dia mau kalau misalnya dilepasin itunya, katanya dia mau ngasih boneka, Dok. Ya udah, Dok. Ya udah tuh saya karena kan saya suka boneka juga ya, Dok. Jadi saya juga lepasin juga, Dok, pakaian saya, Dok. Baik. Lalu pamannya melakukan apa lagi? Pamannya tuh tadi kayak masukin alat kelaminnya gitu, Dok. Ke dalam alat kelaminnya adik ya? Iya, Dok. Oke. Apakah di saat itu adik melihat apakah ada keluar cairan berwarna putih atau tidak? Nggak ada sih, Dok. Nggak Nggak ada ya. keluar cairan. Terus untuk pamannya itu pamannya ada menggunakan karet nggak pelapis di alat kelaminnya? Nggak ada juga, Dok. Nggak ada juga ya. Oke. Apakah di saat pamannya melakukan hal tersebut adik ada teriak atau berusaha memberontak atau pergi? Iya, Dok, saya berusaha berontak, Dok. Saya berusaha karena saya nggak nyaman, Dok. Saya berusaha ingin pulang, Dok. Begitu. Baik. Lalu selain memasukkan alat kelamin omnya ke dalam alat kelamin adik, itu ada dimasukkan ke tempat lain nggak seperti mulut atau lubang pantat? Nggak ada sih, Dok. Nggak ada ya. Lalu selain itu paman ada memukul atau mencium bagian tubuh dari adik nggak?
dok, terus paman saya kayak marah juga, akhirnya paman saya mukulin saya di daerah tangan saya sama di daerah payudara saya dok. Oh, baik adik. Lalu apakah sekarang terasa nyeri ataupun sakit pada area kemaluannya saat pipis? Iya dok, agak nyeri gitu dok. Oke, baik. Terus setelah kejadian tersebut, apakah adik langsung membersihkan bagian alat kelaminnya atau gimana? Iya dok, saya bersihin langsung. Oke. Lalu bajunya bagaimana? Langsung diganti saja atau tetap memakai? Iya dok, saya langsung ganti baju juga dok. Langsung diganti ya. Baik. Lalu bisa diceritakan tidak bagaimana orang tua adik bisa tahu? Jadi awalnya ini saya nggak mau ceritakan dok ke orang tua saya, tapi saya disuruh ke rumah om saya lagi dok, tapi saya nggak mau, tapi orang tua saya tuh maksa gitu dok. Terus akhirnya saya nangis, ya udah deh akhirnya orang tua saya nanya kenapa, ya udah akhirnya saya cerita dok. Baik. Lalu untuk respon orang tuanya bagaimana? Iya dok, respon orang tua saya marah sama sedih juga sih, sama kecewa juga sih dok. Baik. Lalu apakah ada lagi yang mau diceritakan oleh adiknya? Udah ada dok. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pemeriksaan dulu ya. Silakan nanti berbaring di ranjang pemeriksaan. Iya dok. Baik Ade, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ade. Saat melakukan pemeriksaan fisik ini nanti Ade akan melepaskan pakaian, lalu nanti akan ada alat yang akan masuk ke dalam kelamin Ade. Lalu setelah itu saya akan memfoto untuk bagian dokumentasi. Nanti si data ini akan saya taruh ke pengadilan. Apakah Ade setuju? Baik. Lalu setelah itu sebelumnya saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu dan saya akan mencuci tangan secara legatis. Dan saya akan menggunakan sarung tangan. Baik, Ade, silakan tiduran di ranjang, lalu sedikit agak membongkang ya, Dek. Baik, lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan dari kepala hingga ke kaki. Lalu untuk kesadaran ini tampak sadar penuh, lalu keadaan umum ini tampak sakit ringan, lalu BCS 15, lalu untuk tanda-tanda vital ini dalam batas normal, baik tekanan darah, suhu, nadi, dan juga respirasi. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada dari daerah kepala, lalu wajah, lalu setelah itu leher, dada, bokong, dan juga pinggang. Lalu tidak terdapat ada tanda-tanda kekerasan. Baik, lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada anggota gerak atas dan juga gerak bawah. Lalu pada anggota gerak atas ditemukan terdapat luka di bagian belakang berbentuk seperti bulan sabit, bentuknya tidak beraturan, tepinya tidak beraturan, dan juga berwarna merah keunguan. Lalu untuk panjangnya ini 5 meter dan juga lebarnya itu 3 cm. Lokasinya ini berada di kurang lebih 2 cm di atas titik pusat pada pergelangan tangan kanan. Baik, lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada seks sekundernya dulu terlebih dahulu ya. Lalu untuk pemeriksaan seks sekunder ini di mana si payudaranya itu membesar, lalu areolanya juga membesar. Lalu pada daerah mons pubisnya juga terdapat rambut-rambut halus berwarna hitam dan berbentuk seperti ikal. Lalu batasnya itu di bawah mons pubis. Lalu itu termasuk stage 3, yaitu sesuai dengan usia pasien yaitu 12 tahun. Baik, lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Lalu terdapat adanya luka memar, berbentuknya itu tidak beraturan dan tepinya itu tidak tegas dan terdapat adanya jembatan jaringan. Lalu berwarna merah keunguan di sebelah kiri. Untuk panjangnya ini 15 cm dan lebarnya itu 3 cm. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah mons pubis. Sebelumnya nanti saya akan menyisir daerah mons pubisnya. Nah, nanti kalau misalnya terdapat ada rambut jatuh, mungkin ini bisa jadi pada punyanya pelaku. Nanti ini bisa dijadikan alat bukti. Dan saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan laboratorium. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Dek. Mohon maaf ya, nanti saya akan memegang dan memasukkan alat berupa lidik kapas ya, Dek. Baik, lalu situ saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah terlebih dahulu. Lalu saat pemeriksaan di luar tidak terdapat ada tanda-tanda kekerasan atau bengkak ataupun terdapat cairan mani.
Lalu setelah itu saya akan melihat pada bagian kulit vulva dan juga vulva tidak terdapat ada tanda-tanda kekerasan ataupun kekerasan benda tumpul dan juga tidak ada cairan mani. Baik, lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan. Pertamanya saya akan melakukan retraksi lateral terlebih dahulu. Mohon maaf ya dek, dan saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah bibir kemaluan yang besar dan juga yang kecil. Lalu terdapat adanya luka memar berupa berwarna merah keunguan, lalu berbentuk tidak beraturan dan tepi tidak teratur. Lalu untuk panjangnya ini 3 cm dan lebarnya ini 2 cm. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah himen dan juga robek selaput darah. Nah, pada bagian himen sendiri itu berbentuk elastis dan berbentuk cincin dan diameternya itu 0,5 cm. Lalu setelah itu saya akan mengambil lidi kapas dan saya akan menelusurinya dari daerah jam 12 lalu ke daerah jam 12 lagi. Lalu setelah itu terdapat ada robekan pada selaput darah di mana robekan ini pada daerah jam 2 dan juga jam 4 berupa luka robek, lalu berwarna kemerahan dan juga tidak sampai ke dasar jaringan. Baik, dari ini merupakan tanda-tanda adanya robekan baru. Lalu setelah itu saya akan melakukan pengambilan sampel. Sebelumnya saya akan melakukan pengambilan sampel pada bagian bibir kemaluan yang besar. Lalu saya akan menaruh di kaca objek dan juga dikeringkan. Lalu saya akan mengambil di daerah klitoris. Lalu saya akan menaruh di kaca objek lalu dikeringkan. Lalu setelah itu saya akan mengambil sampel pada bagian fornix posterior. Nanti saya akan tunggu sebanyak 10-30 detik. Lalu setelah itu saya akan taruh di kaca objek lalu dikeringkan. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah vagina atau liang senggama, apakah terdapat tanda-tanda kekerasan atau tidak. Lalu tidak terdapat adanya tanda-tanda kekerasan, dan dari pemeriksaan ini tidak terdapat ada tanda-tanda penyakit kelainan seksual. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah anus. Untuk pemeriksaan daerah anus, untuk lipatan anusnya sendiri tampak baik dan juga tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Dan saya tidak akan mengambil sampel anus ataupun oral karena dari penyataan pasien tidak ditemukan di mana penis masuk ke dalam anus ataupun oral. Lalu setelah itu untuk pemeriksaannya telah selesai ya dek. Nanti adek bisa melepaskan menggunakan pakaian yang kembali. Lalu setelah itu saya akan melepaskan sarung tangan dan juga saya akan mencuci tangan secara legatis. Setelah saya lakukan pemeriksaan, maka dapat saya simpulkan bahwa ditemukan adanya luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan dan juga adanya lebam pada payudara sebelah kiri. Selain itu juga ditemukan adanya robekan baru pada selaput darah anaknya. Dari hasil pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel ini nantinya akan segera dikirimkan ke pihak kepolisian. Lalu akan dibuatkan visum juga. Nah, untuk anaknya saya harap dari ibu agar diberikan dukungan atau apabila perlu diberikan konsultasi ke psikiater karena ini memang beban yang cukup berat. Baik ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Makasih. Kalau